الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجمود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء إلى الصخرة السماء في الليالي السود. أحمد سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصفى لقالها في ذكر اللهود، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي تصرفت بالآباء والجدود. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وعرق عود وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib, saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita keselamatan kita, kemuliaan kita di dunia dan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa mengingat tentang kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan hadis Nabi, kullu nafs wa qala Nabi sallallahu qala Allah taala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan barang siapa dipenuhi pahala-pahalanya nanti di akhirat dan dijauhkan dirinya dari api neraka, udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, maka orang-orang itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan yang yang seperti fata morgana. Ma'asyiral muslimin, qissah Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan safar perjalanan dakwahnya. Maka di antara di tengah perjalanannya itu beliau menaik di sebuah bukit, dan kemudian di atas bukit itu ternyata adalah pekuburan, dan pekuburan itu begitu ada rumah yang sangat indah, cakep ya, sangat indah, bangunannya sangat luar biasa, tapi ternyata itu bukan rumah manusia hidup, tetapi itu adalah rumah atau kuburan seseorang. Terus setelah itu begitu dibuka, ternyata di situ bukannya dikubur tapi dibuat di semacam tempat tidur yang sangat mewah, yang sangat indah dengan segala macam perhiasan-perhiasannya. Setelah itu dibuka, dan di situ di atas jenazah itu ditulis namanya adalah Saddad bin Ad. Terus kemudian ditulis di situ adalah Istu al-Fasanatin. Kata Saddad bin Ad, saya hidup, umur saya adalah 1000 tahun. Saya mengalahkan 1000 pasukan tentara. Jadi dirinya pernah mengalahkan 1000 pasukan tentara. Wa tazawwaztu alfa bikrin. Saya menikah 1000 perawan. Wa wulida li alfa waladin dzakarin, dan saya punya anak laki-laki 1000 laki-laki. Yang perempuan tidak disebutkan, yang laki-laki yang disebutkan 1000 anak laki-laki. Dan saya membangun bangunan yang sangat luar biasa indah, namanya Iramazatil Imad. Di dalam Al-Quran diterangkan Iramazatil Imad. Terus kemudian beliau berpesan, ayyuhan nas fa innakum la tamlikuna aksar mimma malaktu. Wahai manusia, kalian semuanya nanti tidak akan mampu
memiliki sebagaimana yang sudah aku miliki. Wala ta'isun aksara mimma istu, dan kalian tidak akan mampu hidup sepanjang hidup saya, yaitu 1000 tahun. Wala tajma'una aksara mimma jama'tu, dan kalian mengumpulkan perkara dunia ini tidak mampu sebagaimana yang sudah aku kumpulkan. Wala turzaquna minal aulad, dan kalian tidak akan mampu diberikan rezeki anak sebanyak yang anak saya. Mimma ruziktu, alah, tapi ingatlah, wa inna dunya khadda'ah, ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah tempat orang bertipu daya. Qattalah, orang saling bermusuh-musuhan, orang saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. La'abah, orang yang sedang bermain-main saja bi ahliya, dengan ahlinya dunia. Inilah pesan yang istimewa hadirin, yang kemudian Nabi Ibrahim, yang kemudian perjalanan safarnya, yang untuk pelajaran buat kita semuanya. Kita tidak akan mampu hidup sepanjang yang tadi seorang hamba Allah yang mati juga selama umur 1000 tahun, yang menikmati dunia dengan segala macam, tetapi akhirnya juga meninggal dunia. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu selalu menghadirkan bahwa kita ini pasti akan meninggal dunia. Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau itu di dalam perjalanannya dengan para sahabat, dan tempat mata air itu agak sedikit jauh. Kemudian Rasulullah langsung tayamum, ambil tayamum. Terus sahabat, ya Rasulullah, bukankah kita bisa jalan ke sana untuk mengambil air wudhu, tapi kenapa tayamum? Rasulullah menyatakan, saya takut umur saya tidak sampai untuk mencapai air yang ada di sana. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi menghadirkan bahwasanya nyawa kita ini betul-betul kapan saja bisa diambil, kapan saja kita bisa meninggal dunia. Jangan merasa kita ini hadirin terlalu banyak hal-hal kesibukan-kesibukan dunia yang seolah-olah menyebabkan diri kita merasa bahwa ajal kita masih jauh. Kita terlalu sibuk umpamanya bermain HP, kita sibuk ngurusi dunia, kita sibuk urusi bisnis, kita sibuk urusi jabatan. Kadang-kadang kita terlalu tertipu dengan hal-hal tadi, seolah-olah umur saya masih panjang, urusan mati masih jauh, dan lain sebagainya. Inilah yang bisa menipu kita, padahal tiba-tiba kita bisa meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpesan, kun fit dunya ka'anna gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing di dunia ini. A'abir sabil, atau orang yang sedang melewati jalan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aksiru min hadimil ladzat, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian semuanya daripada hal yang bisa menghancurkan ladzat-ladzat dunia. Wahwa al-maut, maksudnya adalah tentang kematian ini. Rawahu Tirmidzi. Abu Hurairah pernah diajak berjalan-jalan bersama Rasulullah SAW di luar kota Madinah. Terus kemudian di situ ada tempat semacam pemakaman atau tempat sampah-sampah, tempat orang-orang yang dikubur atau orang-orang yang berserakan habis peperangan daripada orang-orang kafir. Berserakanlah tulang belulang manusia. Kata Rasulullah SAW, mereka itu dulu, wahai Abu Hurairah, mereka itu dulu di masa hidupnya senang sekali berhura-hura, makan makanan enak, pakaian-pakaian yang mewah, wanita-wanita cantik, melampiaskan nafsu-nafsunya. Tapi lihatlah kenyataannya mereka saat ini, wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menangis sejadi-jadinya dengan pelajaran Rasulullah ini. Rasul bersabda, dunia dalam penampilannya tampil indah dan menawan, dan kehancuran orang-orang Yahudi, kata Rasulullah, orang-orang yang terdahulu, orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa, adalah karena berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan, untuk untuk kemewahan-kemewahan dunia, pakaian-pakaian yang mewah, keenakan makanan yang ada di dunia. Tapi mereka semuanya terlena bahwa mereka semuanya mati dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ani Nabi alaihi salatu wasalam, anna Allah taala la yakhruju, rawani Nabi alaihi salatu wasalam, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah,
wal kafir makanu finnar. Tidak akan keluar ruhnya orang mukmin kata Rasulullah sehingga dirinya mengetahui tempatnya di surga, dan tidaklah meninggal seorang kafir, orang ahli maksiat, kecuali dirinya melihat tempatnya di dalam neraka. Kaifa yara makanu fil jannah wal kafir makanu finnar? Ditanya ya Rasulullah, bagaimana ada orang mau meninggal dunia, setiap orang mau meninggal dunia itu akan dikasih tunjuk tempatnya. Tempat kamu nanti di surga di sini, tempat kamu di neraka di sini. Innallaha ta'ala khalaqa Jibril, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat Jibril dengan sebaik-baiknya bentuk. Walau sittami'ati janahin, dan malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Wa bainatil kal ajnihah, dan diantara itu sayap janahan akhdaran, ada 2 sayap yang hijau. Mislu janahi taus. Idza nasral janah, ketika itu dibuka sayapnya, yamla'u ma bainas sama wal ard, maka penuh dunia dan seluruh isinya ini. Wa ala janahil aiman, dan di atas sayapnya yang kanan maktub surah jannah. Di sayap kanan ada gambarnya surga, dan wa ma fiha minal khur wal aid, daripada keindahan-keindahan surganya, wal qusur wal darajat wal khuddam wal ghilman wal wildan. Wa ala janahil aisar, dan atas sayapnya yang kiri maktub, ada di situ tergambar gambarnya neraka jahanam. Wa ma biha minal hayat, dan berbagai macam seksaan-seksaan di dalam neraka. Dan ketika seseorang mau meninggal dunia, kalau dia orang yang beriman, maka dia dikasih tunjuk tempatnya di surga yang sangat indah. Maka oleh karena itu banyak orang yang beriman, walaupun itu sakit, kata Rasulullah, orang mau dicabut nyawa itu, kata Rasulullah, sakitnya lebih sakit ditebas pedang 300 kali. Kata Imam Ali karramallahu wajhah ketika memotivasi pasukannya, sesungguhnya mati itu lebih sakit dibandingkan dibacok pedang 1000 kali. Maka oleh karena itu memotivasi pasukannya, kalau kalian mati syahid, katalah kamu ditebas oleh musuh, kamu ditembak oleh musuh, kamu hanya 1 kali merasakan sakit. Begitu ditebas mati, begitu ditembak mati. Tetapi kalau kamu mati di atas tempat pembaringan, matinya kamu lebih sakit daripada 1000 kali tembakan. Kalau bahasa sekarang tembakan, atau 1000 kali ditebas pedang, kata Imam Ali. Itu memotivasi. Jadi mati syahid itu lebih enak dibandingkan kalau kita mati di atas tempat tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi kenapa ada orang meninggal dunia, begitu meninggal dunia tersenyum, ada orang meninggal dunia sujud, begitu meninggal dunia dalam majlis ta'lim, dalam keadaan sholat dan sebagainya? Sebab pada saat itu dia dikasih tunjuk tempatnya di surga, sehingga walaupun sakit sama sekali dia tidak merasakan sakitnya dicabut nyawa, karena saat itu ia sedang melihat surga. Tetapi ada orang yang begitu meninggal sangat luar biasa kesakitan, pada saat itu dia kesakitan dicabut nyawa, dan pada saat itu pula dikasih tunjuk tempatnya di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suila Abu Bakar radhiyallahu taala anhu anil arwah. Nah, Abu Bakar Siddiq ditanya tentang ruh. Hina takhruju minal jasad, ketika ruh itu sudah keluar daripada jasad. Aina tadhhab, kemana ruh-ruh itu wahai Abu Bakar? Qala fi sab'ati mawadi', di dalam 7 tempat. Am arwahul anbiya wal mursalin, ruhnya para nabi-nabi dan utusan Allah, famaqarruha jannatu adn, tempatnya adalah surga Aden. Wa amarwahul ulama famaqarruha jannatul firdaus, tempatnya ruhnya para ulama-ulama di surga Firdaus. Wa amarwahus su'ada, ruhnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses karena amal ibadahnya, karena keikhlasannya, karena ketulusannya, karena pengabdiannya di dunia ini. Famaqarruha jannatu illiyin, tempatnya adalah surga Illiyin. Wa marwahus suada, adapun ruhnya orang-orang yang mati syahid, fatatiru mislut tuyur, maka ia terbang kemana saja mau ke dalam surga itu, hai susat. Wa marwahul mu'minin al muznibin, adapun ruhnya orang-orang beriman yang banyak dosa, fatakunu mu'allaqah fil hawa, maka ia digantung di la fil ardi wa la fis sama, tidak di langit, tidak di bumi, digantung di antara langit dan bumi. Wa fatakunu wa amma arwahu auladil mu'minin, adapun ruhnya anak-anak kecilnya orang-orang yang beriman, fatakunu fi jabalin minal misik, maka itu ditaruh di atas gunung terbuat daripada minyak misik. Wa amma arwahul kafirin, adapun ruhnya orang-orang kafir, fatakunu fi sijjin yu'azzabuna ma'ajadhib, mereka merasakan siksaan Allah, jasadnya maupun ruhnya sampai hari kiamat.
Di dalam Al-Quran, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ma'asyiral muslimin, Siti Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Lama matat hamala janazatuha, maka ketika dibawa jenazahnya oleh 4 laki-laki, yaitu yang pertama adalah Sayyidina Ali suaminya, kedua putranya Hasanul Husain, terus Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ajmain. Falamma wada'uhu ala safil qabr, ketika ditaruh di pinggir kuburan, maka Abu Dzar Al-Ghifari berkata kepada kuburan, ya kubur, kuburan, atadri manil lati ji'ta biha ilaik, tahukah kamu saya ini datang kepadamu dengan siapa? Dia Fatimah Zahra, dia ini adalah Fatimah Zahra yang menjadi pemimpin seluruh muslimah dunia, ya, jadi pemimpin ahli surga nanti di akhirat itu adalah pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Terus kemudian dia adalah putrinya Rasulullah, wa zaujatu Ali, dia itu adalah istrinya Imam Ali karramallahu wajah, dia itu adalah umminya Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tiba-tiba dari dalam kuburan itu Abu Dzar Al-Ghifari mendengar jawaban dari kubur itu. Nida minal qabr yaqul ma ana maudhi'u hasabin wa nasabin. Ketahuilah Abu Dzar Al-Ghifari, saya ini, kuburan ini bukanlah tempatnya orang yang menyombongkan dengan kedudukan, bukan pula tempatnya orang yang menyombongkan dengan nasab keturunannya. Wa inna ma'ana, dan sesungguhnya saya, kuburan ini, maudhi'ul amal, aku ini adalah tempatnya orang yang punya amal soleh baru bisa selamat dari saya. Fala yanju minni, tidaklah selamat dari saya illa man kasura khairuhu, kecuali orang yang banyak amal kebaikannya, wasalima qalbuh, dan selamat hatinya. Hadirin, sekarang ini banyak orang yang hatinya banyak penyakit. Penyakitnya apa? Kedengkian sama sesama muslim, kesombongan kepada sama muslim. Ini penyakit-penyakit ini. Jadi yang bisa selamat dalam kubur adalah harus hatinya yang sehat, hatinya yang selamat daripada virus-virus dunia tadi. Hubbud dunya, sombong, iri hati, dengki, takabur, itu tidak akan selamat dari kubur. Wa khalas amaluh, dan ikhlas amalnya. Wa qad jaa fil khabar, sungguh datang daripada khabar bahwasanya jasad manusia di alam kubur itu tidak akan membusuk di antara beberapa hal. Yang pertama adalah Nabi dan Rasul itu jasadnya tidak akan membusuk dalam kubur. Orang yang perang di jalan Allah, orang yang perang di jalan Allah, orang yang alim, orang yang mati syahid, orang yang hafal Quran, orang yang muadzin dengan rajin. Muadzin dengan rajin itu adalah jasadnya juga tidak akan membusuk. Wal mar'ah idza matat fi nifasya, dan seorang perempuan ketika dia mati di dalam nifasnya, jadi mati karena melahirkan. Waman qutila mazluman, dan orang yang dibunuh dengan zalim. Waman mata yaumal jum'ah, orang yang meninggal di hari Jumat. Walailatuha, dan malamnya hari Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, begitu diceritakan terhadap berbagai macam keadaan surga, neraka, dan sebagainya, maka beliau biasa santai-santai. Tapi begitu diceritakan tentang kematian, meninggal dunia, maka menangis luar biasa. Lalu ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa begitu Anda disebutkan dengan kuburan, dan ketika ziarah di kuburan menangis sejadi-jadinya seperti ini, wahai Amirul Mukminin? Jawabnya Utsman bin Affan, aku mendengar dari Rasulullah SAW, al-qabr awwalu manzilin, kubur ini adalah awal pertama persinggahan setelah kehidupan ini, dunia ini. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan akhir perjalanan daripada dunia. Faman naja minhu, barang siapa selamat dari kubur ini, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat dari urusan kuburan ini, maka setelahnya sangat lebih parah lagi. Wa qala in kuntu finnar, kata Utsman bin Affan, ketika aku di dalam neraka, maka aku bersama orang banyak di neraka. Wa in kuntu fil qiyamah, ketika aku menghadap kiamat, aku bersama banyak orang. Tetapi aku ketika mati, maka aku sendirian. Kalau hidup di dunia ini kita punya klub, ya. Kalau di dunia ini kita punya grup WA yang sangat banyak. Kalau kita di dunia ini punya teman rauni yang banyak. Kalau kita di dunia itu punya teman karib yang sangat kerabat, yang paling dekat, keluarga, istri, anak-anak.
Semuanya tadi hadirin, kalau kita mati sendirian. Kita masuk kuburan sendirian. Ini yang harus kita perhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang terpenting adalah teman-teman kita, bahkan anak kita, suami kita, istri kita, tidak bisa menemani kita di dalam kubur kecuali amal-amal soleh kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah setiap malam Jumat itu mendatangi rumah-rumahnya. Dan apa itu turun ke sama'id dunia dan kemudian mengharapkan keluarga-keluarganya, doa-doa keluarganya. Maka oleh karena itu mereka sangat minta kasih sayang kepada kita keluarganya untuk bisa mendapatkan doa. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sayang kepada orang-orang tua kita, maka minimal bacakan Yasin. Kalau tidak bisa bacakan Al-Ikhlas, bacakan sholawat, bacakan dengan itu kemudian niatkan, ya Allah, pahala Al-Ikhlas kami, pahala sholawat kami, aku kirimkan kepada orang-orang tua kami yang telah mendahului kami. Itu mereka sangat berbahagia kalau mereka didoakan oleh kita, mereka juga akan mendoakan kita. Tapi hadirin, kalau kita enggan, tidak mau, tidak peduli kepada orang-orang tua kita yang telah mati, ya, yang mereka sangat mengharapkan kepada kita, maka kata Rasulullah, orang yang berbuat durhaka kepada orang tua pasti akan dibalas oleh anak cucu kita sendiri. Kalau kita tidak mendoakan mereka, maka kalau kita mati, jangan mengharap anak-anak kita ingat kepada kita, mendoakan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samul alim. Wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taib.